Iri hati pada kesuksesan orang. Matahari telah terbit dan menerangi luasnya bumi pertiwi. Pagi yang indah dengan udara yang sejuk serta hawa segar yang dapat dirasakan oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Namun, suasana pagi yang seharusnya tenang dan damai telah berubah 180 derajat tatkala adanya pengakuan mengejutkan dari seseorang yang berada di perkampungan bernama Kampung Puyeng di mana dia kehilangan uangnya secara misterius. Mungkin kamu lupa kali, ucap salah satu dari tetangganya. Mana mungkin aku lupa? Aku yakin telah menyimpan uangku di laci meja tadi malam dan malah hilang di pagi harinya, sahut Bu Marni yang ternyata telah kehilangan uangnya. Apa kamu sudah menanyakan seluruh anggota keluargamu? Karena mungkin saja salah satu dari mereka mengambilnya. Ucap tetangganya yang lain. Tentu saja sudah. Jawab Bu Marni kesal. Kalau begitu uangmu pasti diambil tuyul, ucap Raisa yang merupakan tetangga dekat Bu Marni. Tuyul. Terlihat semua tetangga terkejut. Hus, jangan ngawur kamu. Lebih baik tanya sekali lagi kepada semua orang di rumah Murani, khususnya pada anakmu. Mungkin saja anakmu yang mengambilnya untuk membeli kuota agar bisa TikTok kan, ucap Bularas sedikit mengejek. Ya ampun harus berapa kali harus kukatakan kalau aku sudah menanyai semua orang di rumahku khususnya pada anak-anakku, ucap Marni. Berarti dugaanku benar kalau uangmu itu diambil tuyul, ucap Raisa terus mempengaruhi. Masa sih? Ucap beberapa tetangga. Ya siapa lagi kalau bukan tuyul karena kehilangan uang seperti ini bukan yang pertama kali kan di kampung kita. Ucap Raisa yakin, terlihat tetangga yang berada di sana mulai terpengaruh oleh ucapan Raisa soal tuyul. Dasar tuyul sialan, kalau mereka mau mencuri uang kenapa tidak di bank saja? Bu Marni semakin marah. Pasti kalian juga tahu kan siapa orang yang memelihara tuyul di kampung kita. Lagi pula semua orang juga sudah mendengar isunya kalau di kampung kita memang ada orang yang memelihara tuyul, hasut Raisa meyakinkan. Ya tahulah, masa iya dia masih muda tapi sudah bisa membangun rumah dan membeli sawah. Apalagi saya dengar kalau sekarang dia mau bangun pabrik penggilingan padi, jawab Bu Marni sinis di tengah emosinya itu. Terlihat banyak tetangga yang sependapat dengan perkataan Bu Marni dan Raisa. Mereka menuduh salah satu tetangganya yang bernama Sari beserta suaminya telah memelihara tuyul agar menjadi kaya raya. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun karena tidak adanya bukti pasti akan kebenaran isu tersebut. Sari adalah seorang wanita yang belum lama menikah dan berhasil menjadi sesosok wanita sukses berkat kerja keras dan usahanya bersama sang suami. Sayangnya, kesuksesan yang diperoleh Sari dan suaminya telah menumbuhkan banyak sekali rasa iri hati di benak beberapa orang tetangganya. Pasalnya, Sari dulunya hanya seorang gadis biasa yang hidup bersama kedua orang tuanya yang miskin dan jauh dari kata mewah, namun sekarang Sari menjadi begitu sukses. Rasa iri hati dan ketidakbahagiaan yang tertanam di benak para tetangganya membuat sebagian dari mereka menyimpulkan sebuah spekulasi gila kalau kekayaan yang diraih oleh Sari dan suaminya adalah hasil dari memelihara tuyul. Memang tidak masuk akal rasanya kalau harus berpikir demikian, namun rasa iri hati dan rasa tidak suka yang dirasakan tetangganya membuat mereka berpikir kotor. Sari dan suaminya kerap mendengar desas-desus miring yang dilayangkan kepada keluarganya, salah satunya mengenai desas-desus yang disebarkan oleh tetangga-tetangganya yang menganggap kalau keluarganya telah menyimpang dari agama dengan cara memelihara tuyul untuk mendapatkan kekayaan. Namun, desas-desus yang Sari dan suaminya dengar bukannya membuat mereka marah malah membuat mereka tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena menurut mereka isu tersebut adalah sebuah tanda kalau sebagian tetangganya memang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah atau disingkat SMS. Sari dan suaminya tidak habis pikir dengan sikap tetangganya yang berspekulasi buruk saat melihat kesuksesan mereka. Menyedihkan rasanya ketika seseorang hatinya terbakar dan kepanasan seperti mantan menikah duluan saat melihat kesuksesan orang lain. Kendati demikian, Sari beserta suaminya bersikap biasa-biasa saja dan tidak terpengaruh dengan isu yang beredar. Mereka malah merasa kasihan kepada tetangganya yang pasti tidurnya tidak pernah nyenyak karena tiap malam hanya sibuk memikirkan harta orang sampai tuyul dibawa-bawa. Beberapa tahun kemudian, Sari dan suaminya memutuskan untuk pindah ke kota dan mengembangkan bisnis baru. Mereka berdua membuat sebuah toko sembako yang luas dengan aneka dagangan seperti sayuran yang sangat lengkap, beras, bumbu dan sabun serta aneka makanan kesukaan anak-anak seperti es krim dan yang lainnya. Bahkan peralatan bayi juga tersedia.
9 tahun mereka telah menetap di kota dan berhasil menjadi lebih sukses daripada sebelumnya sehingga mereka bisa membangun rumah 2 lantai serta rumah kontrakan yang cukup banyak. Selain itu mereka juga membeli banyak sawah di daerah perkampungannya agar dia bisa memperkerjakan tetangganya yang ada di kampungnya, dengan begitu mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Kedua orang tua Sari begitu bahagia dengan kesuksesan anak dan menantunya, apalagi sekarang mereka sudah bisa membantu perekonomian tetangga-tetangganya di kampung dengan mempercayakan sawah-sawah mereka untuk diurus oleh tetangga-tetangganya sehingga nantinya hasilnya akan dibagi dua. Sari dan suaminya merupakan sosok yang dermawan bahkan kepada mereka yang telah memfitnahnya dengan isu-isu buruk selama bertahun-tahun. Namun, hati manusia tidak bisa berubah begitu saja. Contohnya beberapa tetangga yang dulunya membenci dan menyebarkan isu miring tentang Sari dan suaminya. Mereka sampai sekarang terus tidak berubah dan malah semakin membencinya. Sungguh menyedihkan apabila seseorang memiliki tetangga seperti itu. Iri ada penyakit hati yang sangat luar biasa bahayanya karena tidak akan mendatangkan kebahagiaan melainkan merugikan diri sendiri. Akibat buruk dari iri hati dapat memicu hal yang tidak diinginkan,